Ya masih deket lah ya. Iya. Akhirnya, dan ternyata bang, pas dari pertigaan itu gue belok kiri, itu nggak lama nyampe tempat parkiran si tempat camp. Diem bang, itu bangnya. Puter balik bang. Anehnya di situ, ya kan? Gue nggak habis pikir sih di situ, maksudnya lah lu ngapain keluar buat ngehalang jalan gue? Akhirnya, oke lah, nggak apa-apa, gue ya pikir positif aja lah. Akhirnya tuh udah balik ke sarangnya lagi. Gak lama gitu kan. Nah, namanya tarik dia. Flash itu berarti nyampe ke bawah gini nyampe ke bawah, pasti kenanya ke flashit kan. Kalau udah dia jatuh. Jarak lah dari tenda ke flashit berjarak. Itu ada masih panik. Yang satu yang ketutup. Nah, iya. Posisi dia di belakang pohon itu dia begini. Udah gitu kelihatannya ya kayak bulu-bulu mambrak. Apa bahasanya ya? Sampai bawah yang gue lihat itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, balik lagi di Talas Podcast ya. Kali ini gua berkesempatan untuk mewawancarai salah satu narasumber gua ya. Jadi episode kali ini kita horor-hororan ya. Alhamdulillah gua kedatangan salah satu narasumber yang memang mempunyai cerita horor dalam perjalanan dia. Jadi ini sedikit cerita, dia itu pernah mengalami kisah-kisah mistis dalam perjalanan dia yang katanya lagi mungkin camping di suatu tempat ya. Oke, kali ini gue udah kedatangan Bang Hairul, atau biasa kita kenal Bang Iyung ya. Selamat malam Bang Hairul. Malam Bang Surya. Apa kabar, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah bisa berkesempatan hadir di Talas Podcast ya. Oke, jadi itu awalnya ceritanya gimana Bang Hairul? Bener lagi camping ya? Bener lagi camping. Itu di daerah mana tuh? Di daerah Bandung Utara. Bandung Utara. Nah. Oke. Jadi berangkat dari rumah ini berapa orang? Berangkat dari rumah cuma 3 orang bang. Oh, bertiga? Bertiga doang. Bertiga, luar biasa, mantap. Motoran lagi. Motoran. Oke, terus? Iya, jadi niatnya itu kan cuma kayak pengen nginep di rumah salah satu neneknya teman gua gitu. Jadi niat cuma ke Subang nih awal. Oh emang enggak niat untuk camping? Awal enggak niat camping, niat camping. Jadi pada saat itu gue bertiga nih berwacana gitu ya kan. Kita jalan-jalan ke yuk gitu kan. Nah, ada salah satu teman gue bilang, ayo ke kampung gue yuk, kata dia gitu kan, di Subang, dia bilang gitu. Nanti nginep gampang di rumah nenek gue segala macam. Oke lah, awal kayak planning cuman ke Subang doang nih. Nginep deh di rumah neneknya teman. Cuma nginep ya kan. Nggak ada planning buat camping tuh. Cuma berhubung emang kayak circle anak-anak gue gitu, suka camping, suka alam lah gitu kan. Nah, tercetus lah. Yaudah, gimana kalau kita sekalian camping di dekat daerah-daerah sana. Entah kita melipir ke Bandung gitu kan. Kan kalau ke Bandung dari Subang nggak terlalu jauh kan? Iya, masih deket lah ya. Iya. Akhirnya, yaudah oke tuh boleh juga kita sekalian camping di Bandung. Nanti pas kita nyampe Subang, ya bolehlah kita searching cari tempat buat camping yang asik, yang seru gitu kan. Dari situ, oke lah. Akhirnya fix kita ke Subang, habis itu kita bakal camping di Bandung. Nah, singkat di hari H gue berangkat tuh bertiga kan sama teman gue motoran. Jadi gue sendiri bawa motor, teman gue berdua kan boncengan. Jadi gue bawa carrier tuh, isinya peralatan untuk camping, tenda segala macam lah, nesting. Di perjalanan ke arah Subang itu gue berangkat siang. Ini tapi udah nginep di rumah nenek teman? Belum. Oh, belum. Gue perjalanan dari Jakarta. Dari Jakarta ke Subang. Ke Subang dulu. Dari Subang baru nanti gue ke Bandung. Gitu. Jadi gue dari Jakarta ke Subang itu berangkat siang. Jamnya gue lupa, mungkin sekitar jam 2 atau setengah 3 gue berangkat dari Jakarta menuju ke Subang.
Gua motoran ya kan sampai di kawasan apa ya, daerah-daerah Bekasi kesanain lah. Pokoknya ya udah seperempat jalan lah, motoran. Maghrib ya melipir dulu lah musola ya kan buat istirahat, sholat segala macam. Gua nyampe Subang jam 8-an. Pokoknya jam 8 malam. Oh, jam 8 malam. Iya, malam. Jadi nyampe Subang jam 8 malam. Gue nyampe di rumah si teman gue ini. Nyampe sana gue istirahat segala macem, makan. Nah, planning gue itu bakal nginep dulu nih di Subang 2 malam. Setelah gue nginep 2 malam di Subang, barulah gue cus camping di Bandung. Nah, pas lewat gue udah nginep 2 malam di Subang. Di paginya prepare nih gue bertiga ya kan, ayo berangkat pagi biar enak, biar nyampe tempat camping juga nggak terlalu sore bang. Jadi biar nggak terlalu ribet lah gue buat buka tenda segala macem gitu kan. Akhirnya pagi gue berangkat bang ke arah Bandung. Ke Bandung itu gue lupa lewat nama jalur apa itu, yang tanjakan yang terkenal di Bandung itu apa bang, yang mistis-mistis juga tuh. Tanjakan Emen. Nah, Tanjakan Emen. Lewat situ. Gue lewat Tanjakan Emen. Kan Tanjakan Emen terkenalnya horor-horor juga ya bang. Mitosnya itu kalau lewat situ harus buang puntung rokok kalau nggak salah ya. Buang puntung rokok atau segala macam lah. Ya oke lah, gue hanya sekedar untuk menghormati ya. Gue tidak mempercayai. Ya untuk menghormati oke lah, gue lewat. Gue nyundut rokok, gue buang. Oke. Singkat cerita gue sampai belum sampai. Gue udah deket area perkempingan itu. Udah nyampe, udah mau nyampe titik tempat camping itu. Gue kesasar nih bang ceritanya. Karena kan gue kan emang nggak tahu daerah sana gitu ya. Karena baru ke situ. Ya. Karena gue baru ke daerah sana. Ngeliat di maps nih ya kan. Gue ngikutin maps bang. Ngikutin maps udah bener arahnya. Belok kanan ya gue belok kanan. Belok kiri ya gue belok kiri. Gue ikutin. Nah gue ngikutin si maps ini, kenapa gue malah kepentok di Jalan Buntu bang. Jalan Buntu. Iya. Gue bingung ya kan. Sampai gue berhenti dulu di satu warung, ngobrolin sama teman gue yang dua ini. Ini kita gimana nih? Kita udah ngikutin maps, tapi nyasar mulu. Udah gitu, kita ngikutin maps lagi, kepentok Jalan Buntu. Dari situ, akhirnya gue istirahat dulu kan di salah satu warung gitu. Sampai akhirnya gue nanya sama si tukang warung itu, Pak, saya mau camping di Curug ini. Jadi itu Curug bang. Oh Curug. Iya Curug. Curug di Bandung Utara. Jadi gue nanya, Pak ini kalau mau camping di Curug ini, gue nggak sebut ya curugnya ya, takutnya sensitif. Iya. Saya mau camping di Curug ini, kira-kira jalannya kemana ya Pak? Nah terus si bapak-bapak itu ngejawab, oh mau camping di Curug ini, nih masnya lurus, nanti ada pertigaan, mas belok kiri. Tuh kata bapak-bapak warung. Sedangkan bang, gua ngeliat di maps itu gua ketemu pertigaan diarahinnya ke kanan. Jadi beda nih, maps sama yang dikasih tau bapak-bapak ini beda. Itu. Nah dari situ, oh ke kiri ya pak. Soalnya saya ngikutin maps dari tadi, ketemu pertigaan itu diarahinnya ke kanan. Makanya ini dari tadi saya nyasar terus pak, nggak ketemu. Sampai ketemu Jalan Buntu segala macem kan. Akhirnya iya deh, ini pertigaan itu harusnya mas belok kiri. Dan ternyata bang, pas dari pertigaan itu gue belok kiri, itu nggak lama nyampe tempat parkiran si tempat camping itu. Dan jadi dari pertigaan itu belok kiri itu udah area camping itu, Curug itu. Bukan area camping ya, tapi area parkir. Parkir ya? Iya, parkir. Nggak jauh lah intinya. Nggak jauh dari situ udah area parkir. Lah pikir gue dari tadi gue ngelewatin situ bang. Masa gue diputer-puterin maps gitu ya kan? Akhirnya oke lah, gue parkir di salah satu
ada warung juga kan di situ. Gue istirahat dulu lah di warung situ. Ngobrol-ngobrol nih gue bertiga sama teman gue yang dua ini. Ini gimana nih? Kayaknya sepi banget nih, di parkiran nggak ada kendaraan sekalian selain kendaraan gue berdua, Bang. Oh, nggak ada pengunjung lain? Nggak ada. Oke. Jadi gue 2 motor, gue sendiri, teman gue berdua kan. Nah, itu motor cuma 2 doang, Bang. Sampai gue mau nanya untuk ke loket aja pun gue bingung mau nanya kemana. Akhirnya gue tanya sama warung yang ada di parkiran itu. Oke. Akhirnya gue tanya, Pak, ini kita kalau mau camping registrasinya kemana ya? Gue tanya kayak gitu kan ke tukang warung. Akhirnya dari tukang warung, oh bisa ke saya, kata tukang warung gitu. Emang kan pada saat itu gue weekday nggak weekend. Mungkin itu alasannya ya kalau kenapa weekday sepi ya? sepi, Karena ya. memang tempat wisata kalau di weekend itu lebih rame. Iya, mungkin karena weekday gue cuman 2 motor gue doang. Akhirnya kata tukang warung, iya mas bisa ke saya, registrasinya segala macem. Nanti setelah registrasi bayar segala macem, mas motor parkir agak ke dalam. Nanti setelah mas sudah prepare langsung jalan diantar. Jadi harus diantar, Bang. Oke. Ke tempat camping ini. Jadi nggak bisa tuh kalau misalkan lu orang baru datang ke sana mau camping, nggak bisa tuh lu bayar tiket segala macam, lu berangkat sendiri, itu nggak bisa, Bang. Kenapa alasannya? Karena dari treknya pun menurut gue ya itu susah. Kayak apa ya? Kayak banyak percabangan. Jadi lu nggak tahu nih harus lu kemana. Jadi misalkan tujuan lu ke Curug ini. Nah di perjalanan itu lu banyak pertigaan, percabangan. Oke. Jadi lu nggak tahu harus belok kanan atau kiri. Itu dari parkir cukup jauh berarti? Itu kemarin gue trekking sekitar 1 jam Oh, lewat 10 jauh. menit lah. Oke. Iya lumayan, Bang. Jadi trekkingnya itu gue dari parkiran ngelewati perkebunan warga. Dari perkebunan warga itu ngelewatin persawahan. Dari persawahan baru udah masuk hutan tuh, Bang. Udah masuk hutan. Jadi pas selama perjalanan gue menuju ke tempat camping itu, pertama gue lewatin perkebunan warga nih, Bang. Oke. Jalan nih gue bertiga ya kan, satu ditemenin sama abang-abang yang loket itu karena harus diantar kan, diarahin sama dia, mas lewat sini. Itu masih di perjalanan di perkebunan warga. Nah pas baru di perkebunan warga aja, jadi gue jalanannya itu nggak setapak, Bang, awalnya. Jadi gue ngikutin aliran sungai. Jadi kayak bukan sungai sih, kayak gorong-gorong lah, kayak got bahasa sini mah got gitu kan. Kan pinggirannya kayak beton gitu kan. Nah gue ngikutin arah itu, Bang. Jadi bukan jalan setapak tanah yang kayak gitu. Jadi gue ngikutin jalan aliran air gitu di pinggir jalan. Nah seberangnya itu udah gorong-gorong. Nah samping gorong-gorong itu udah tebing tanah lah. Nah, gue jalan ngikutin si pemandu ini ya kan, tukang loket. Nah di perjalanan itu padahal awal-awal masih santai nih, Bang, masih enak lah, ketawa ketiwi ngobrol sama si pemandu ya kan. Nah gue kaget nih, Bang, lagi ketawa ketiwi jalan ya kan, nikmatin perjalanan gitulah. Tiba-tiba teman gue yang paling depan jingkrak, Bang. Gue kaget ya, namanya gue di belakang ngeliat dia jingkrak. Lah lu kenapa, gue bilang. Ula kata temen gue gitu. Itu masih di perjalanan masih ya? perjalanan nih, ini masih di trek yang perkebunan warga. Itu masih ngelewatin pinggiran gorong-gorong kan. Nah ternyata ada ula, Bang, keluar dari tebing itu. Jadi ada lubang, ula tuh keluar ngelewatin gorong-gorong. Nah nyebrangin itu perlintasan gua jalan lah. Dia nyebrang gitu, diem, Bang, itu ula di tengah-tengah itu, di malang gitu. Malang. Di tengah-tengah perlintasan gua jalan lah. Dia keluar, gue pikir dia mau nyebrang kan, makanya oh ya udahlah santai aja, mungkin dia mau nyebrang doang. Ternyata dia malang jalanan gua. Ya gua mau nggak mau diem dong, nggak mungkin gua langkahin tuh ula. Mau nggak mau gua dicatok kalau gua langkahin. Nggak jadi camping jadinya. Nggak jadi camping gua. Jadinya staycation di rumah sakit. Iya benar. Ya kan, akhirnya gua nunggu. Mungkin ya paling persekian detik atau semenit lah nungguin ula ya kan. Lama, Bang, ternyata
lama nungguin ula tuh diem di perlintasan gue. Panjang, tapi ulanya panjang? Panjang bang. Oke. Kalau panjang ya lumayan lah, sekitar 2-3 meter lah. Oke. Untuk besar pun ya lumayan besar. Makanya gue nggak berani untuk jalan terus kan. Akhirnya gue putusin, yaudah kita istirahat dulu sambil nungguin nih ula pergi lah gitu kan. Gue tungguin, ngerokok sebatang 2 batang ya kan. Kok nggak pergi-pergi ini ula ya kan. Di situ gue kayak, aduh gimana ini, kehambat nih perjalanan gue, takut kesorean bang sampai ini tempat posisi campingnya. ketemu ula tuh jam berapa, kisaran jam berapa? Itu sekitaran jam mau asar. Oke, sore. Udah mau asar, sekitar ya mau asar lah. Makanya kan gue karena perjalanan 1 jam 10 menit kan, takutnya kesorean bang sampai sana. Akhirnya aduh udah 2 batang nih ula nggak pergi-pergi gitu ya kan. Akhirnya si pemandu ini akhirnya berinisiatif ya kan, dia ngambil kayu apa segala macem buat ngusir tuh ula. Akhirnya sampai digeprak-geprak aja itu ula kagak goyang bang. Oh sempat di ini nih, Sempet- biar jalan gitu ya? Iya, sempat Oke. diusir-usir gitu kan. Lah, kok nih ula kayaknya berani banget. Digeprak-geprak dia kagak goyang pisan, masih diam aja. Akhirnya kata si pemandu, ya mungkin kan dia lebih paham daerah situ lah ya. Gua nggak tahu daerah-daerah situ kan. Mungkin ada mitos apa gitu gua nggak tahu. Akhirnya kata si pemandu, yaudah mas tunggu dulu sebentar lagi mungkin, kata dia gitu. Oke lah. Akhirnya gue istirahat dulu, duduk di perkebunan warga itu sambil ngerokok, minum segala macam. Nggak lama bener tuh ula pergi bang. Tapi yang gue bingung, dia kan tadi keluar dari sarang bang, nyebrang mau ke perkebunan warga. Nah ini kenapa dia perginya malah balik lagi bang ke lubangnya? Puter balik bang. Anehnya di situ, ya kan? Gue nggak habis pikir sih di situ, maksudnya lah ula lu ngapain keluar buat ngehalang jalan gua doang? Iya, terus balik lagi. Terus gitu balik kan? lagi ke Iya. sarang lu. Kan ngapain? Maksudnya ngapain gitu? Ula kan gabut banget ula gitu kan bang. Iya benar. Anjir. Maksudnya menghambat perjalanan gua doang gitu kan. Akhirnya oke lah. Nggak apa-apa. Gua ya pikir positif aja lah. Akhirnya tuh ula udah balik ke sarangnya lagi. Oke, gua lanjut perjalanan. Setelah gua ngelewatin perkebunan warga itu, gue masuk area trekking sawah bang, sawah-sawah. Jadi trekkingnya itu lumayan bang, nanjak terus, namanya persawahan ya, nanjak terus gitu kan. Pas di tengah perjalanan itu, pas nyampe di tengah-tengah sawah lah, gue nemuin satu warung yang buka bang. Jadi di situ sebenarnya ada beberapa warung yang buka, tapi di situ yang buka cuma satu warung bang. Mungkin karena weekday kan, balik lagi tadi mungkin weekday ya. Jadi si warung mungkin mikirnya sepi kali ini ya, makanya yang buka satu warung doang. Oke lah, karena perjalanan panjang ya kan, gue lumayan capek juga. Akhirnya gue bertiga mutusin buat istirahat di warung itu. Istirahat, gue naruh carrier segala macam, duduk, pesan minum, makan, ngobrol lah. Yang jaga itu ibu-ibu. Ngobrol panjang lebar sama ibu-ibu. Pas gua baru duduk aja, ibu-ibu nanya, "Aa mau kemana?" Kata ibu-ibunya gitu. Saya mau camping bu di curug ini. Si teman gua yang jawab. Nah mereka itu ngobrol pakai bahasa Sunda bang, karena kan yang teman gua satu ini kan dia orang Subang yang tadi gua bilang ke rumah neneknya. Ya, dia ngobrol berdua pakai bahasa Sunda. Cuma gua sebagai orang Jakarta gitu ya, cuma bisa paham apa yang diomongin. Iya, gue paham. Cuman kayak mau nyambung buat ngobrol nggak bisa. Iya. Dia ngobrol, abis dia nanya, mau camping di sini. Terus dia bilang, yaudah, hati-hati ya, A. Dia bilang kalau udah lewat maghrib atau lewat isya, dia bilang kalau bisa nggak usah keluar tenda. Tuh, gue udah dapat notis bang dari warga sekitar kan. Kalau bisa nggak usah keluar tenda kalau udah lewat maghrib atau isya lah, gue lupa itu. Oh gitu ya bu, emang kenapa bu? Tanya lah, teman gue nanya kayak gitu kan. Maksudnya ya kenapa nggak boleh keluar kan? Sedangkan kan kalau camping gitu kan enaknya kita api unggunan bang, ya kan, ngopi di luar gitu kan, asik santai gitu. Nah ini kenapa nggak boleh? Pertanyakan lah sama teman gue ini. Akhirnya di situ
ibu-ibu itu nggak langsung jawab bang. Jadi dia kayak mau nyembunyiin sesuatu dulu gitu. Jadi nggak langsung dijawab. Nah di situ gue sama teman-teman gue kayak udah mikir negatif gitu bang. Takutnya wah ada apa nih gitu kan. Akhirnya nggak lama ibu-ibu itu diem. Akhirnya dia ngasih tahu bang. Iya deh, iya A. Soalnya kalau di sana dia bilang dengan bahasa Sunda ya bang, yang gue denger ayah maung gitulah yang gue denger ya kan. Kalau ayah maung kan mungkin gue masih paham juga lah, ayah maung ada macan atau ada itu kan. Nah gue di situ mikirnya masih ambigu bang, diantara ada macan beneran atau macan yang tanda kutip gitu bang. Oke, dari situ si bibi itu cerita, iya di sana itu ada ayam maung gini segala macem, dia bilang. Makanya saya saranin kalau udah lewat maghrib atau isya jangan keluar tenda AA-nya, dia bilang gitu. Terus kata teman, yaudah teman gue iya aja kan, karena dia warga sekitar, dia lebih tahu daerah situ kan. Akhirnya nggak lama gue mau cabut nih dari tempat istirahat itu. Dari situ gue udah ngangkat carrier, udah siap jalan lah, pokoknya udah siap jalan lagi. Akhirnya gue pamit sama ibu-ibu ini, Bu saya jalan dulu ya, doain semoga nggak ada apa-apa gitu ya kan. Akhirnya gue jalan lagi nih bang, melipir dikit, agak nanjak dikit, gue ketemu apa namanya, dataran lah, nggak yang nanjak, ketemu dataran gitu. Gue berhenti di situ bang, bertiga. Berhentinya kenapa? Gue mikirin tadi yang kata-kata si ibu-ibu tadi. Iya. Karena kan udah di notice gitu ya kan. Akhirnya berhenti bertiga. Yang awal ngomong gue ngomong nih ke mereka, cuy, ini gimana nih? Kita tetap bakal lanjut apa enggak? Gue bilang gitu kan. Terus ternyata yang dua sepupu gue ini sama teman gue ini berpikiran sama gue bang. Maksudnya kayak ya panik lah gitu, namanya udah dikasih tahu kayak gitu ya kan bang. Akhirnya gue nanya kayak gitu, iya ini gimana, kita lanjut apa enggak nih kira-kira. Nah yang sepupu gue ini mikir ya kan, kata dia, iya ya kayaknya ngeri juga ini. Iya kalau ada orang lain di atas ya kan, lah kalau kita bertiga doang satu tenda ngeri juga ya kan. Akhirnya kata sepupu gue, ya udahlah nggak apa-apa, Bismillah aja, kata sepupu gue gitu kan. Oh ya udah oke. Berarti kita sepakatin lanjut nih ya. Iya Bismillah. Kayak gue di situ doa lagi bang, doa. Akhirnya Bismillah gue berangkat lagi. Kayak perjalanan. Udah habis tuh bang, persawahan udah habis. Gue langsung masukin, itu udah hutan lebat lah bang, udah rapet lah, pohon-pohon tinggi gitu kan, udah rapet. Udah tuh gue trekking. Kalau nggak salah, kalau udah mulai dari situ udah nggak jauh bang, paling sekitar 20 sampai 25 menit lah dari trekking yang sawah habis itu, udah masukin perhutanan itu, udah tinggal 20 sampai 25 menit. Oke, gue jalan ya kan, aman sih perjalanan sampai gue tempat camping. Itu pas gue perjalanan aja bang, saking bagusnya itu air terjunnya, curugnya itu dari gue perjalanan nih bang, masih jauh gitu kan, dari pertengahan sawah aja bang, itu kelihatan tebing sama air terjunnya kelihatan bang. Udah kelihatan bang, itu saking tingginya air terjun. Sampai gue ngomong, wah kayaknya keren nih tempat camping kita kali ini nih, gue bilang gitu kan. Dari sini aja udah kelihatan nih air terjun, kayaknya asing nih tempat kita camping. Udah lah kan, akhirnya kayak udah semangat lagi nih bang, karena ngeliat air terjun kayak gitu kan. Udah yuk kita biar buru-buru sampai tempat camping ya kan, biar buka tenda, kita masak, makan segala macam, istirahat gitulah. Singkat cerita, gue sampai nih bang di tempat area camping. Nah, gue pas nyampe aja, wah gue takjub banget bang, masya Allah gue bilang. Itu area camping nggak gede banget, nggak, cuman cukup lah untuk sekitar 5-6 tenda itu cukup untuk camping. Nah itu view-nya itu saik banget bang. Jadi gue itu di area camping gue itu gue diapit sama 2 tebing. Jadi gue itu ada di bawah bang ibarat ya. Jadi ini tebing tinggi gitu bang. Di sini air terjun,
Nah, gue camping di sini di bawah. Jadi gue bener-bener emang di tengah hutan dah tuh. Nah, gue sampai sana takjub akan air terjunnya, ya kan, pemandangannya, suasananya segala macam. Tapi setelah itu, yang gue takutin terjadi. Ternyata di sana gue emang bener-bener cuma bertiga, Bang. Oh, nggak ada lagi, nggak ada tamu lain ya? Nggak ada pengunjung lain. Gue nyampe sana, wah kacau juga ini, kita camping cuma bertiga, cuma satu tenda, toh nggak ada orang lain, Bang. Akhirnya udahlah, nggak apa-apa, Bismillah aja, nggak apa-apa, kita nggak macem-macem gitu, Bang. Cuma nggak ada niat lain lah. Iya, nggak ada niat lain, cuma pengen tadabur alam. Akhirnya nggak lama langit redup nih, Bang. Langit-langit maghrib lah, senja gitu kan. Okay. Nah, namanya di udah tengah hutan gitu ya kan, namanya walaupun belum gelap banget, Bang, ya kan udah ketutup pohon-pohon gede ya, Bang. Itu udah berasa kayak malam, Bang. Padahal baru maghrib, baru mau maghrib malah. Tapi itu udah berasa gelap banget, kayak udah mau isya gitu, Bang, rasanya. Oke lah, akhirnya pas selepas maghrib, setelah gua sholat, langsung tuh semua pada kepikiran sama omongan si ibu-ibu tadi, Bang. Yang di warung itu. Ya. Oh iya, kata ibu-ibu itu, kita selepas maghrib nggak boleh keluar tenda nih, ya kan? Ya kita percaya aja lah, menghargai, ya kan? Takutnya di situ ada pantangan atau ada mitos apalah di daerah situ. Jadi kita ya cukup menghargai aja gitu kan, kita ikutin lah. Oke tuh, gue selepas maghrib, selepas sholat, gue langsung bertiga masuk tenda semua tuh, Bang. Masuk tenda semua, ngobrol di dalam, ngerokok juga di dalam, Bang. Ngerokok di dalam tenda gimana sih, Bang? Karena ingat omongan ibu tadi kan, nggak boleh keluar. Nggak boleh keluar, Bang. Bang. Jadi semua aktivitas malam di dalam tenda semua. Nah, itu dia. Nah, jadi gua ngerokok, udah gitu tiga-tiganya ngerokok, Bang. Ya kan, di dalam tenda, dimana kagak ngap tuh, ya kan. Akhirnya si teman gue ini iseng lah buat buka pintu tenda. Dibuka sama dia, nih biar ngilangin asap nih, biar nggak pengap lah gitu kan. Akhirnya dibuka nih sleting tenda sama dia. Oke lah, itu langit udah gelap banget dah, pokoknya udah gelap gulita. Nah, teman gue ini kayak batu gitu, Bang, orangnya. Emang bocah selengean juga, Bang, teman gue ini. Jadi dia kayak nggak peduli omongan itu ibu-ibu. Jadi dia malah ngajakin tuh kayak, ayo kita bikin api unggun yuk di luar, di depan tenda gitu, biar asik lah. Namanya camping, Bang, harus kayak gitu ya kan, asik, ngecil gitu kan, bikin api unggun. Nah, temen gua ngajakin kayak gitu. Nah, gua sebagai, maksudnya ya gua mah menghormati aja gitu ya. Kata ibu-ibu itu, gua bilang, gua udah ngomong sama ibu-ibu itu kan, jangan dah, kalau bisa lu emang kagak dengerin tuh tadi kata ibu-ibu itu, lu jangan jangan keluar tenda selepas maghrib. Nah, itu udah lewat isya, Bang, malah udah lewat isya. Akhirnya teman gue batu nih, dia nyari kayu sendirian, Bang, sendirian di luar, Bang, dia nyari kayu. Itu gelap gulita, nggak ada pencahayaan, namanya di hutan rapet gitu kan, dalam hutan. Akhirnya dia ngumpulin kayu nih, Bang, dia ngumpulin kayu, ditaruh di depan tenda nih ceritanya. Oke, udah dikumpulin lah, udah buat kayak api unggun gitu kan, cuman belum dibakar. Akhirnya dia masuk tenda lagi. Pas dia masuk tenda lagi, ternyata pas dia nyari kayu itu, kata dia, perasaan dia gitu ya, perasaan teman gue yang nyari kayu ini, dia pas nyari kayu itu, nah perasaan dia nih, gue sama sepupu gue ini ikut dia nyari kayu, Bang. Oh, dia ngerasanya bertiga cari kayunya, Jadi pas dia keluar tenda nih, kan dia berarti ngebelakangin gua dong. Gua kan di dalam tenda tuh berdua sama sepupu gua. Nah, dia keluar, berarti kan dia ngebelakangin gua. Nah, pas dia keluar, dia nggak nengok ke belakang lagi, nggak nengok ke tenda lagi. Dia jadi langsung lurus ke dalam hutan buat nyari kayu-kayu bakar. Nah, perasaan dia, gua sama sepupu gua juga ikut keluar tenda, Bang. Perasaan dia tuh. Padahal gue sama sepupu gue tetap di dalam tenda, Bang, duduk berdua di pojok-pojokan tenda. Nah, dia pas dia nyari kayu,
dia nggak peduliin tuh gua sama, maksudnya kan dia ngerasa gua ngikut tuh nyari kayu. Cuman dia nggak peduliin gua sama sepupu gue ini nyari kayu kemana. Oke, dia nggak nanya, nggak nggak gitu. nanya. Pokoknya dia taunya lu ikut cari kayu. Iya, Oke, jadi gitu. si teman gue ini nyari kayu ke sono, terus perasaan dia mah gua ke sono, sepupu gua ke sono buat nyari kayu. Nah, pas dia balik lagi, ternyata gua lagi duduk lagi ngobrol sama sepupu gua pas dia balik nyari kayu. Terus dia ngomong ke gua, nanya ke gua kan, lu tadi nyari kayu juga kan bareng gua, kata temen gua. Gua jawab lah gua dari tadi di sini di dalam berdua ngobrol. Gua dari tadi gua ngopi ngerokok berdua, lu keluar aja gua bodo amat, gua mau ngopi aja ngerokok kan. Gua udah bilang gua nggak mau keluar karena gua denger dari cerita ibu tadi. Makanya kalau lu keluar ya udah terserah lu, itu mah risiko lu, gua bilang gitu kan. Nah, pas nyampe situ, pas dia nanya gue ikut nyari kayu apa enggak, gue jawab enggak. Di situ muka dia langsung lain, Bang. Muka dia langsung lain, ya kan? Nah, mungkin pas dari situ dia percaya akan kata-kata ibu-ibu yang tadi. Oh, yaudah nih, gue nggak keluar lagi nih, gitu. Gara-gara dia ngerasa gue ikut nyari kayu, padahal gue enggak kan. Akhirnya dari situ udah, Bang, tuh kayu nangkrak doang, dicari doang sama dia. Oh, nggak jadi bikin api unggun, nggak jadi? Nggak jadi, Bang. Dia nggak jadi, dia jadi takut buat keluar lagi. Sampai gue sama sepupu gue ledekin. Lu katanya mau bakar kayu? Enggak. Kata dia gitu. Mukanya lain. Pokoknya mukanya udah beda lah. Yang tadinya biasa aja, seneng gitu kan. Pas denger kayak gitu dia mukanya langsung beda. Gue ledek-ledekin aja. Ya lu, lagian tadi lu sendiri yang mau bakar kayu, nyari kayu gitu kan. Udah, jadi biarin aja kayu di situ, kata dia gitu. Udah, kita ngobrol aja di dalam, biarin dah. Kita ngobrol apa kayak ngerokok di dalam. Kalau bisa sih ngobrol sampai malam gitu, kata dia gitu kan. Gak usah keluar-keluar dah, kata dia gitu. Nah, sekitar jam 10 malam lah. Sekitar jam 10 si nesting buat masak air ternyata tertinggal, Bang, di luar tenda. Nah, jadi pas gue di dalam itu karena keasikan ngobrol kali ya, ngobrol, ngerokok segala macem, ngopi. Nah, kopi habis nih, Bang, ternyata. Nah, teman gue ini ngomong, nyeduh air lagi kayak yuk, mau ngopi lagi nih gua, kata dia gitu. Akhirnya yaudah, ayo ngopi lah. Akhirnya nyari-nyari nih, Bang, di dalam tenda, nyari nesting kan. Lah, nesting kok nggak ada. Oh iya, nesting ketinggalan di luar, kata dia gitu. Yaudah, gua ambil dulu, kata si teman gue yang tadi nyari kayu. Yaudah, gua keluar dulu ya, ngambil si nesting sama kompornya buat nyeduh air, kata dia gitu. Dia buka lagi lah sleting tenda, dia keluar. Jadi dia badan dia belum full keluar tenda nih. Ibaratnya badan dia udah di luar, tapi setengah lagi masih di dalam tenda nih, Bang. Nah, ini yang bikin gua kaget banget, Bang. Jadi pas si teman gua ini baru keluar setengah badannya keluar tenda. Nah, gua duduk di pojokan tenda nih, Bang. Sepupu gua duduk di pojokan tenda juga. Jadi kan di sini di setengah ada space dong. Nah, di sini udah flashy tenda lah, udah dinding tenda. Karena kan badan gue nempel sama tenda kan di pojokan tenda gitu. Gue lagi ngobrol sama sepupu gue. Nah, si teman gue ini keluar, nggak lama, pas gue lagi asik ngobrol, tuh tiba-tiba tenda kayak ada yang nonjok, Bang. Bukan nonjok, apa ya? Kayak gituin tuh. Kayak dari luar ya? Dari luar, Bang. Ada yang gue langsung diam di situ, Bang. Gue kayak yang tadinya gue lagi ngobrol asik ketawa-tawa sama sepupu gue, tiba-tiba gue langsung kayak liat-liatan gitu, Bang, sama sepupu gue, langsung kayak nge-freeze gitu. Apaan anjir gitu kan. Ini posisi nyoleknya ke lu? Bukan nyolek ke gue. Jadi di tengah-tengah kelihatan, Bang. Karena kan sepupu gue madep ke gue madep ke sepupu gue. Nah, ini dinding tenda nih, Bang, mepet banget sama badan gua. Jadi di sini space kosong, ya kan? Nah, jadi itu dia kayak nunjuk gitu, Bang. Kayak gimana? Kayak nusuk lah, kayak nusuk pakai jari begitu tuh.
Nah itu kelihatan banget bang, namanya gue lagi hadap-hadapan, tiba-tiba itu tenda ketusuk begitu kan kelihatan ya. Gue langsung nge-freeze, apaan aja. Nah sebelum teman gue keluar nih bang, langsung gue tarik dia, masuk dulu, masuk, tutup pintu tenda, gue tutup pintu tenda, gue tutup pintu tenda. Nggak lama, nah si teman gue ini mempertanyakan ya kan, apa sih lu, kayaknya panik banget lu, kata teman gue gitu. Udah masuk dulu, tutup tendanya, gue bilang. Akhirnya udah ditutup sama dia, udah dia duduk, dia nanya lagi, apa sih emang apa? Orang gue mau ngambil termos, teko doang buat nyeduh air, kata dia. Anjir, gue bilang ya, bahasa gue nih ya, lu tadi pas lu mau keluar ngambil teko, gue bilang, gue lagi ngobrol nih, ini tenda ada yang nusuk, gue bilang. Ada yang nusuk gimana, kata dia. Lu bayangin aja nih tenda, dinding tenda, terus ada yang nusuk, kan jendol banget gitu ya bang. Kan kalau kena angin paling goyang-goyang gitu doang bang. Ini mah bukan angin bang, emang bener-bener kayak ada yang nusuk. Nah di situ, serius lu, kata teman gue yang tadi mau keluar, serius lu? Iya udah, makanya udah lah, kita mending gak usah ngapa-ngapain dah, mending nih ntar berapa menit lagi mendingan kita tidur dah, biar cepat-cepat ketemu pagi gitu bang, biar nggak parno juga gitu kan. Akhirnya, nah di situ udah akhirnya pada nggak bisa tidur, akhirnya yaudahlah ngobrol ngalor ngidul ya kan, ngobrol kayak gitu. Nah gue masih kepikiran yang tadi nih bang, gue masih mempertanyakan itu apa? Gue sampai pas lagi ngobrol gitu, gue masih mempertanyakan, tadi apaan ya, gue bilang gitu. Ini masalahnya janggal banget ini. Kalau angin nggak mungkin dong tusukan kayak gitu, paling goyang doang kena tenda. Udah gitu tenda gue double layer bang. Oke. Kalau ada yang nusuk otomatis kan, maksudnya kalau double kan masih agak ketahan lah, mungkin nggak terlalu nonjol. Ini mah bener-bener kayak ditusuk begitu bang, kelihatan banget lah pokoknya. Akhirnya gue ngomong sama teman gue, sama sepupu gini, kalau positive thinking gue sih itu ranting-ranting atau buah-buah hutan yang jatuh bang. Positive thinking gue kayak gitu. Gue ngomong ke mereka kayak gitu, maksudnya biar gue mempercayai suasana juga, biar nggak parno-parno. Iya, biar nggak parno-parno banget lah. Nah cuman abis gue ngomong kayak gitu, gue mikir lagi bang, tenda gue udah double layer, ditambah tenda gue tutup flash sheet rapet bang. Oh flash sheet itu berarti nyampe ke bawah gini? Nyampe ke bawah bang, iya, nyampe ke bawah kayak gitu. Jadi yang kebuka bener-bener depan doang nih. Nah yang tadi gue bilang, gue abis ngomong kayak gitu, gue kepikiran lagi, oh iya, kalau buah hutan kalau nggak ranting nggak mungkin bang. Iya, pasti kenanya ke flash sheet kan, kalau dia jatuh. Udah gitu flash sheet gue nggak nyentuh tenda bang. Berjarak lah dari tenda ke flash sheet, berjarak. Itu ada jarak sekitar sejengkal lah, sejengkal lah. Kan kalau sekiranya buah hutan atau ranting pohon yang jatuh, pasti kan kenanya flash sheet dong, nggak langsung kena tenda gua. Nah di situ gue mikir keras bang, sumpah. Di situ gue langsung pikiran lah, iya ya, kalau seandainya itu buah hutan atau ranting pohon, nggak mungkin juga, anjir, nggak mungkin kena tenda. Nah dari situ, udah di situ bang langsung parno semua bang, asli. Di situ udah benar-benar yang kayak, udahlah, selimutan aja, udah selimutan, tidur. Udah buru-buru tidur gitu ya kan, biar besok ketemu pagi gitu bang. Nah ini nggak ketemu, bukan maksudnya ini gue benar-benar nggak bisa tidur gitu bang, karena mikirin itu. Jadi gue itu tipenya orang yang paling susah tidur bang kalau camping. Kalau camping itu gue pasti tidur paling akhir bang. Pasti gue paling akhir. Dan tidur pun pasti nggak tenang juga. Nah itu dia, karena kepikiran itu kan. Nah dari situ akhirnya gue liat kanan kiri, gue kan posisi tidur di tengah nih rebahannya. Si sepupu gue di pojokan udah tidur, teman gue ini sebelah kanan pojokan udah tidur, gue doang nih tengah-tengah masih bangun, tapi posisi gue tiduran bang. Akhirnya gue main handphone ya kan, biar gue nggak panik juga, biar mata gue capek juga, ngantuk, biar gue tidur gitu kan. Aduh gue main handphone, karena nggak ada sinyal, gue main game aja, game offline gitu kan, main game segala macam. Udah nih mata gue ngantuk ya kan, gue taruh lah handphone.
gue taruh handphone. Akhirnya badan gue tutup full tuh bang, pakai kain rajut yang biasa gue bawa lah kalau camping. Full gue tutup sampai kepala gue. Akhirnya gue paksain buat gue bisa tidur ya kan. Ayolah tidur lah, biar besok ketemu buru-buru ketemu pagi gitu bang. Ayolah tidur. Akhirnya bisa tidur tuh bang gue. Akhirnya bisa tidur. Cuma gue tidur nggak lama bang. Itu gue bisa tidur sekitar jam 11:30 atau jam 12-an. Gue bisa tidur tuh ya. Nah, nggak lama, gue mendusin tuh bang, gue kebangun jam sekitar jam 2-an lah, jam 2-an. Berarti kan gue cuma tidur berapa jam doang bang, ya kan? Belum ketemu pagi, belum ketemu terang ya kan? Masih panik juga tuh gue bangun ya kan? Ih anjir kok gue bisa kebangun jam segini, jam 2 ya kan? Akhirnya gue mau tidur lagi tapi susah, ya kan? Gue mau ngerokok, nyeduh kopi, tapi itu di luar si nestingnya segala macam. Anjir, akhirnya gue bete gimana ya, gue bilang. Akhirnya gue rebahan aja, gue paksa rebahan, tapi gue nggak gue tutup kain tuh muka gue tidur aja, meremin mata, cuman gue nggak tidur. Nah pas gue meremin mata itu gue masih kebayang yang tadi bang, gue masih mikirin itu kan. Nah kan posisi gue meremin mata tuh ya. Sekitar 30 menit lah gue mermin mata, cuman nggak bisa tidur kan. Nah pas gue melek karena di mata gue itu pas gue merem itu kayak ada cahaya putih bang. Pas merem. Okay. Jadi kan ya walaupun lu merem nih, kalau ada cahaya terang kan pasti kayak masih mantul lah bang, masih mantul kan di mata gitu kan. Nah gue buka mata itu karena gue pas merem itu kayak ngerasa ada cahaya yang terang banget bang, putih. Nyorot ke mata lu. Nyorot ke mata gua di situ. Akhirnya gua ngelekin mata. Lah, ini gelap banget bang, gelap banget. Tapi kenapa pas gua merem itu ada cahaya terang? Itu yang bikin gua melek, buka mata gitu loh. Akhirnya, wah anjir, ini apa lagi dalam hati gua ya kan? Gua mau bangunin teman gua sama sepupu gua nggak enak, dia udah pules banget gitu kan. Akhirnya, ya udahlah, bodo amat. Gue rasain aja sendiri gitu kan. Udah di situ posisi gue masih tiduran rebahan kan. Akhirnya gue paksa buat gue tidur lagi bang. Gue tidur lagi tuh akhirnya sampai gue kebangun belum terang juga bang. Itu gue kebangun jam setengah 5 lah, subuh lah. Itu dari jam 2 bangun, setengah jam gue nggak bisa tidur. Mungkin jam 3-an gue bisa tidur lagi. Nah kebangun lagi setengah 5-an bang. Itu jarak cuma berapa jam doang bang, gue tidur ayam itu mah. Karena yang ada lagi bang yang bikin gue kebangun, namanya gue baru tidur sejam ya. Pasti gue belum pules-pules banget gitu bang. Belum nyenyak banget lah. Iya belum nyenyak banget lah. Nah itu yang bikin gue kebangun. Ini bang kayak ada apa namanya, tenda gue kayak ada yang ngelilingin bang. Namanya di tengah hutan kan banyak daun-daun kering ya bang. Jadi tuh persis banget bang suara kayak orang jalan ngelilingin tenda gue bang. Serak. Muter tuh bang, muter. Gue pikir mungkin apalah binatang atau apalah ya kan. Udah tuh itu suara pertama gue cuekin, gue masih merem. Oke lah, biasa aja. Gue masih merem, ternyata ada lagi bang suaranya. Serak 2 kali tuh. Masih gue cuekin juga bang. Gue masih merem. Nah, yang paling bikin gue nggak bisa tenang, ini yang ketiga bang. Yang tadinya kedengarannya cuma satu orang muterin tenda gue. Nah ini kedengarannya kayak banyak orang lah bang, kayak rame lah. Ngelilingin tenda kayak rame gitu bang. Sumpah di situ gue langsung panik bang. Yang awalnya sekali 2 kali gue cuman kayak dengar cuman satu orang yang muter. Ini pas ketiga ya kayak ada 5-10 orang yang muter bang ngelilingin tenda gue. Jadi kayak suara itu rame gitu bang. Pikir gue, awal gue mikir positif nih bang. Mungkin ada pengunjung yang baru datang mau camping juga. Dia baru datang jam segitu ya kan. Oke lah, gue mikir positifnya di situ bang. Nah,
Akhirnya singkat cerita pagi nih terang, sekitar gue kebangun lagi itu sekitar jam setengah sembilan pagi, bangun buka tenda, buka tenda. Oh ya sorry bang, ada yang ketinggalan. Jadi sebelum gue yang ngerasain diputerin tenda gue itu, jadi gue tidur itu nggak full ditutup, pintu tenda gue nggak full ditutup bang. Jadi kan pintu tenda itu tenda gue ya, jadi ada dua layer, yang satu yang jaring doang, yang satu yang ketutup. Nah gitu. Iya, jadi pas mereka pada tidur, gue mau pada tidur itu pintu tenda tuh nggak ditutup full bang. Jadi yang ditutup full itu yang cuma jaring. Nah yang tenda yang tutupan itu cuma setengah. Jadi keluar masih kelihatan dong ya kan, masih pandangan keluar ke dalam hutan tuh masih kelihatan lah. Jadi pas posisi gua tidur itu gua sempat kebangun buat ngambil tadi yang gue bilang kain rajut itu kan, buat nutupin muka. Pas gua lagi bangun gitu kan, posisi gua pas banget nih keluar tenda kan. Pas gua abis ngambil kain rajut itu, tanpa gua sadarin, jadi kayak pandangan gue itu terarah ke depan bang, pandangan gue ya. Jadi yang harusnya gue abis ngambil kain, gue langsung tiduran rebahan gitu, entah kenapa gue abis ngambil kain, gue kayak dibawa untuk ngeliat ke depan dulu gitu bang. Akhirnya kain gue pegang, gue ngeliat ke depan. Nah gue bengong tuh bang, gue bengong ngeliat ke depan. Itu kan pohon-pohon gede tuh bang, kelihatan kan, kayak bayang-bayangannya lah, karena terang bulan juga kan. Masih kelihatan lah sekelebatan bayangan pohon-pohon besar gitu kan. Gue diarahin pandangan gue ke depan ke salah satu pohon besar bang. Jadi di situ gue ngeliat sesuatu yang belum pernah gue lihat. Gue sama sekali belum pernah tuh lihat makhluk ya. Jadi gue ngeliat di balik pohon besar itu, jadi wujudnya itu, aduh gue merinding kalau cerita yang lempangan ini nih. Jadi di balik pohon besar itu ada satu sosok hitam besar bang. Jadi misalkan ukurnya misalkan pohon besar itu segini bang. Nah si makhluk hitam besar itu segininya bang nih. Segininya, berarti kan besar banget bang makhluk itu ya kan. Nah itu pohon besar banget bang tingginya. Nah itu makhluk itu segininya lah dari pucuk si pohon. Berarti kan gue langsung nge-freeze bang ngeliat makhluk itu. Itu tinggi, besar, hitam. Udah gitu posisi dia di belakang pohon itu dia begini. Pikiran gue kayak King Kong, tapi bukan King Kong bang. Ini dia ngelihat posisi ke lu, ngeliatin lu gitu. Ngeliat tatapan bang sama gua. Jadi entah emang dia narik gua untuk ngeliat dia, entah gimana gitu ya. Habis gua ngambil kain, langsung tuh pandangan gua ke depan. Nah gua langsung ngeliat itu makhluk bang. Itu dia lagi di belakang pohon. Jadi yang kelihatan badannya tuh cuma setengah bang. Jadi setengah lagi kealingan pohon besar itu. Jadi yang kelihatan nih setengah badannya dia begini bang, setengah badannya. Mata merah bang, gede, mata merah gede. Udah gitu kelihatannya ya kayak bulu-bulu mambrak, apa bahasanya ya? Kusut lah rambutnya. Kusut, iya gitu bang. Jadi dari atas kepala sampai bawah yang gue lihat itu bulu-bulu gitu bang. Jadi tangan begini, ngeliat pandangan ke gue, mata merah, bulu semua bang. Di situ gue nge-freeze. Gua mau langsung tiduran aja nggak bisa bang. Jadi gua ngelihat dia, panik kan. Gua panik juga lah ngelihat makhluk kayak gitu ya kan. Gua baru pertama kali ngeliat makhluk yang kayak gitu bang. Gua ngelihat, gua langsung nge-freeze. Tapi perasaan gua nih udah kayak ayo gua tiduran biar gua nggak ngeliat dia gitu. Tapi badan gua nggak bisa gerak bang. Jadi gua kayak dipaksa untuk ngeliat dia dulu sekian detik gitu. Jadi kayak dipaksa untuk ngeliat dia. Akhirnya di dalam hati gue istighfar lah, baca doa yang gue bisa.
Nah, selang berapa 30 detik lah, akhirnya bisa tuh gue gerakin badan bang. Ya 30 detik gue lu mandangin gituan, gimana sih bang perasaan lu? Iya, iya. Walaupun 30 detik Kalau ngeliat kayak gitu terasa lama. terasa lama bang, makanya anjir gue pas gue ngeliatin dia kayak gitu, badan gue wah merinding full bang. Badan gue kayak langsung panas dingin ngeliat makhluk yang kayak gitu. Akhirnya habis gue udah bisa gerak, gue langsung buru-buru rebahan, gue langsung ke kebun bang. Nah situ ya kan, udah habis dari situ kan langsung tadi yang ketemu yang gue ngerasain itu kan, orang keliling itu. Nah singkat cerita kan langsung tadi gue ketemu pagi nih jam 8:30-an. Nah kan yang tadi gue bilang itu kan positive thinking gue, yang banyak orang keliling itu kayak orang jalan. Gue pikir kan ada tamu baru gitu bang, yang baru datang gitu mau ngecamp juga. Pas gue keluar tenda bang, kagak ada, kosong. Toh tenda gue satu di tengah-tengah, jadi nggak ada orang lain bang. Anjir, keren banget ceritanya, gila. Gue Gitu, juga sampai Bang. merinding. Itu posisi lu lihat itu udah siang, masih udah pagi yang orang gede itu ya? Yang makhluk besar Ah. itu? Enggak bang, itu masih jam sekitar jam 2 lewat lah. Di antara jam 2 sampai jam 3-an Oke. itu. Yang tadi gue bilang kan gue mau tidur tuh, yang gue nggak bisa tidur kan. Nah itu gue habis ngambil kain jam 2 ya, jam 2 sampai jam 3-an lah, sekitar jam segitu bang, gue ngeliatnya. Oke, gila, gokil banget ceritanya, anjir, sampai nggak sempet ngerokok ya. Iya. Minum dulu, haus. Oh boleh nih bang? Boleh minum. Iya, jadi ceritanya keren banget. Ini di daerah Bandung ya. Gila, gua sampai lupa mau ngerokok ya kan. Sampai lupa mau ngopi saking serunya cerita. Seret bang, seret gue juga. Ini durasi udah hampir 1 jam loh. Nggak terasa kita cerita. Oke. Karena durasi juga udah hampir 1 jam nih, saking nggak terasanya ya Bang Yung, Ya. masalah luar biasa ceritanya. Gokil, oke. Terima kasih banyak Bang Yung ya, udah Ya. mampir. Ini sebetulnya masih banyak cerita-cerita dari Bang Yung gitu. Mungkin dari nanti next episode kita bisa lanjut lagi cerita-cerita Ya. yang lain gitu kan. Ini ceritanya keren banget. Gue juga nyampe nggak inget mau ngerokok mau ngopi, nggak inget saking fokusnya anjir. Nyampe haus. Oke, pokoknya Bang Yung terima kasih banyak Terima kasih, udah Bang. mampir ke Talas Podcast Ya. ya. Jangan lupa teman-teman semuanya di subscribe ya, di like, komen yang positif-positif. Dan juga buat teman-teman yang punya cerita horor, mungkin mau ngopi bareng di sini sambil cerita-cerita horor, bisa langsung DM aja ke IG Talas Podcast atau ke TikTok Talas Podcast. Jadi nanti kita ngopi bareng di sini, ngobrol bareng. Oke. Terima kasih Bang Yung. Ya, terima kasih. kasih banyak. Saudara. Sukses selalu. Siap. Thank you. Oke semuanya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.